Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Dialogika. Kita masih ada di kajian sesi ke-13 membahas teks NDP bab 2 dasar-dasar kemanusiaan, dan di sini kita masih di paragraf kelima ya, Bang. Ya. Paragraf kelima masuk ke kalimat ketiga gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari tadi kalimatnya panjang-panjang banget ya, Bang. Sekarang 3 sampai 4 baris ya. Nih, cuma kali ini pendek nih kalimatnya, teman-teman. Jadi kalimatnya di sini berbunyi, dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Diliputi oleh semangat berarti sebelumnya kita bisa merujuk ke kalimat sebelumnya, ya. Bahwa manusia yang hidup berarti, nah kan gitu kan? Kan kalimat di atasnya tadi, manusia yang hidup berarti diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Gitu. Mencari ya, berarti dia tujuannya adalah kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu hal yang apa? Hal yang benar ya, tapi bukan benar juga sih, Bang. Iya. Kebaikan adalah membawa dampak baik. Nah, terus baik itu apa? Menyempurnakan, ya, sesuai, menyempurnakan, gitu. Menyesuaikan. Jadi kebaikan itu membawa dampak baik bagi orang lain. Membawa dampak baik itu lebih kepada menyempurnakan tujuannya orang lain atau lingkungan kita. Misalnya ada pohon, kita siram. Siram itu adalah kebaikan. Adalah perbuatan baik kita ke pohon itu. Nah, kenapa? Karena menyiram air ke pohon itu menyempurnakan dirinya, menyempurnakan pohon tersebut. Ya enggak. Terus misalnya ada jalan, kita lagi jalan, terus ternyata jalan itu ada batu. Nah, kita singkirkan batu itu ke pinggir. Ya kan? Itu kebaikan. Kenapa? Karena menyempurnakan orang lain yang ingin lewat agar tidak celaka. Nah, gitu ya. Jadi kebaikan itu apapun bentuknya, itu prosesnya itu adalah tujuannya untuk menyempurnakan dari objek yang kita lakukan. Tujuan dari objek itu. Ya, berarti di luar kita ya. Iya. Termasuk misalnya ibadah. Ya enggak? Misalnya sholat, ya kan, sembahyang. Sembahyang itu kebaikannya apa? Ya buat menyempurnakan diri. Ya kan? Tujuannya kan ke kita. Sholatnya kan buat, sembahyang itu kan buat kita, bukan buat Tuhan. Ya kan? Maka sembahyang itu adalah menyempurnakan diri kita, dalam artian menyempurnakan spiritualitas ya batin kita. Gitu. Sehingga membawa pada ketenangan. Karena itu dampak dari kebaikan pasti bawa ketenangan. Sama kebahagiaan, rasa tenang, rasa senang. Ya kan? Nah, itu dalam diri kita gitu. Ya kan, kepuasan batin. Nah, kepuasan batin pada akhirnya adalah kebahagiaan. Jadi kebaikan pasti dampaknya pada kebahagiaan. Tapi kalau ada kebaikan, perilakunya seperti kebaikan, tapi tidak membawa kesenangan, itu pasti bukan kebaikan. Ria. Nah, gitu. Ya kan? Beda. Bener, kan rasa. Karena bisa kita lihat kayak misalnya ada orang kayak nih pura-pura pengen ngasih sembako, pura-pura ngasih santunan gitu ya kan, tapi disorot layar, disorot sama kamera kan. Kalau misalnya enggak sesuai ekspektasi dia itu kan juga enggak bahagia ya. Walaupun memang tindakannya itu baik. Malah mungkin jadi masem. Kok wajah saya jadi jelek? Harusnya kan coba dilihat dari sisi ini, angle-nya, ya enggak. Jadi pas ngasih itu kelihatan gitu. Nah, bahkan ada yang lebih parah nih, Bang. Kok viewers YouTube-nya enggak sesuai target, malah balik modal dong. Nah, gitu. Seperti itu ya. Karena itu di pemilu lalu itu ada orang yang nyumbang karpet, ya enggak, buat masjid, sejadah, masjid, ya kan, ternyata kalah, diambil lagi. Gitu, ya kan. Jadi kebaikannya bukan kebaikan, itu bersyarat, itu transaksi. Jadi kalau misal bagi orang lain kebaikan tuh salah, itu transaksional. Ya kan, tujuannya memang nggak anggar pahala, nggak ada hubungan sama pahala. Ikhlas berarti ya, Bang? Yang mana? Kebaikan itu ikhlas. Iya, kebaikan tuh ikhlas, tidak mengharap balik, gitu loh. Ya kan, misalnya kita nanam pohon, apa kita menyiram pohon, pohonnya ngasih apa ke kita? Enggak. Ya mungkin anggap aja ketika pohon itu berbuah ya itu bonus kali ya, Bang. Enggak, bahkan kita pun tidak mengharap pohon itu berbuah atau enggak, ya enggak?
ya kan? Pohon mawar, nah kan nggak mungkin buah. Yang penting kita sudah melakukan kebaikan, Nah, gitu ya membuat kan? menyempurnakan objek itu dan itu selesai. Bahkan kebaikan yang benar kan adalah yang kita lupakan kan? Nah, gitu. Ya kan? Itu tanda bahwa kita tidak punya motif. Oke ya. Itu masalah kebaikan. Nah, terus selanjutnya hidup yang berarti itu diliputi oleh semangat mencari keindahan. Keindahan itu apa? Indah. Keindahan. Enak dipandang. Enak dilihat, dipandang. Berarti adalah sifat atau ciri dari objek. Ya enggak? Yang menghasilkan persepsi, pengalaman yang membawa pada kesenangan atau kepuasan. Itu. Gunung itu indah. Nah, ya enggak? Gunung itu indah. Berarti gunung itu menghasilkan persepsi kita, ya enggak? Membuat kita senang. Gitu loh. Ternyata lautnya indah, pantainya indah. Nah, kan itu ya. Ya kan? Berarti dampak dari objek itu membawa pada kesenangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang tidak indah? Nah, kan gitu loh. Ya, sesuatu yang tidak indah kalau apa? Tidak kalau sesuai berarti. Tidak sesuai. Misalnya ada plastik di pantai. Kita sebut tidak indah. Bahasa sosialnya bisa jadi jorok, bisa jadi sampah dan sebagainya. Tapi intinya adalah kenapa? Karena sebetulnya plastiknya bukan di situ. Ada ketidaksesuaian. Nah, ketidaksesuaian. Iya benar sih. Ibarat kata kayak kita jauh-jauh gitu dari kota ya kan ke pantai berharap wah nih pantai indah nih, pas lihat loh kok banyak sampahnya gitu ya kan. Itu kan nggak sesuai dengan persepsi kita gitu. Kita ke kampung untuk hirup udara segar, ujung-ujungnya makannya fast food lagi. Gitu ya kan. Ke kampung pengen lihat sawah kan mah nggak tahu loh jadi pabrik. Iya. Jadi kita keliling pabrik gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi yang namanya keindahan itu sifat dari objek. Nah, karena manusia itu adalah fitrahnya ingin pada keindahan, ingin dipandang indah karena Tuhan Maha Indah, maka hakikatnya manusia seharusnya berkarya atau bekerja itu untuk memelihara keindahan. Itu. Jadi pekerjaan atau karya manusia yang membawa keindahan itulah hakikat manusia sesungguhnya. Tapi kalau karya dan kerjanya itu menghasilkan keburukan, ya lawannya keindahan tadi, ketidaksesuaian, malah jadi buruk, malah jadi apa ya kesusahan orang lain. Nah, itu malah sebetulnya itu tidak menghasilkan pada ketenangan dan kebahagiaan. Balik lagi bukan hakikat manusia itu sendiri. Iya gitu. Oke. Nah, terus hidup yang berarti diliputi oleh semangat mencari kebenaran. Kebenaran udah banyak kita bahas ya. Dari bab 1. Kebenaran tuh kesesuaian dengan kenyataan, dengan objek. Ya enggak? Kesesuaian pengetahuan kita dengan objek. Jadi mencari kebenaran berarti mencari realitas. Mencari sesuai dengan yang seharusnya. Dan objek yang utama dari realitas atau kebenaran itu berarti pada sesuatu yang maha ada, Tuhan yang maha benar. Nah, ini balik lagi berarti nih pertanyaan yang ada nggak nih sesuatu yang nggak ada gitu. Ya, maha benar berarti kan maha ada. Ya kan berarti kalau misalnya kita lihat tujuan manusia itu kan ya menuju tujuan manusia mencari kebenaran, karena itu adalah tanda fitrah, panggilan nurani dia, nurani, cahaya, nur ya. Ya, panggilan nurani dia untuk pada kebenaran mutlak. Jadi kebenaran mutlak itu memang sifat manusia. Karena kebenaran mutlak itu artinya utuh, sesuatu yang utuh, yang pasti bikin tenang. Ya enggak? Kita tinggal sekarang ini di masjid ya. Di masjid ya kan. Kita yakin bahwa masjid ini utuh, kuat, solid. Ya kan? Itu kebenaran yang kita cari sehingga tenang. Kalau ada info yang tidak benar atau Anda mendapatkan kebenaran yang tidak utuh, masjid ini kayaknya rapuh. Ini bakal roboh nih. Kayaknya bakal roboh, itu sudah ada bunyi-bunyi tuh. Tenang nggak? Nggak tenang. Nggak tenang gitu, ya kan?
Maka yang kita cari kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang parsial. Nah, kebenaran mutlak, kebenaran yang universal itu tujuan semua manusia, beragama maupun tidak, mau berideologi atau tidak, keyakinan apapun itu pasti mengarah ke sana. Mengarah ke kebenaran, mengarah pada kebenaran universal. Makin dia abstrak, maka makin universal, makin menjadi rahmat bagi semesta alam. Makin parsial, kebenaran itu diidentifikasi, dilembagakan, menjadi diparsialisasi, hanya milik kita, ya kan, dimiliki sepihak, maka kebenaran itu pasti tidak akan membawa pada kebaikan dan keindahan. Tidak keseluruhan. Tidak keseluruhan. Oke, gitu. Oke, mungkin kesimpulan singkat nih Bang, untuk menutup part kali ini. Ya, yang bisa kita simpulkan adalah manusia yang hidup berarti itu diliputi oleh semangat mencari kebaikan, artinya membawa manfaat dan menyempurnakan sesuatu di luar diri kita, sesuatu yang ada pada diri kita juga di luar diri kita, dan terus juga dia itu memberikan kita rasa senang, ya, karena mengandung keindahan, dan tujuannya adalah semua perbuatan baik dan perolehan keindahan itu menuju kebaikan, menuju kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri. Artinya menuju Tuhan. Boleh kesimpulan satu kalimat. Hidup yang berarti diliputi oleh semangat mencari kebenaran sebagaimana kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Mutlak. Gitu. Oke teman-teman, jadi di sini kesimpulan yang kita ambil itu bahwa hidup yang berarti itu adalah hidup yang memang intinya pertama itu memiliki semangat ya untuk mencari, pada akhirnya itu mencari kebenaran. Dimana sebelum kita mencari kebenaran itu kita mencari kebaikan dan juga kita mencari keindahan, seperti itu. Mungkin untuk part kali ini cukup dulu kali ya Bang. Ya. Nanti akan kita lanjut lagi di part berikutnya, tapi tetap masih membahas pertemuan sesi ke-13. Maka dari itu jangan kemana-mana dan tetap ikuti kami teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.